Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Sari Madani Rambe, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, memahami Islam melarang ghibah menginspirasi penganut Islam untuk menghindari ghibah. Yang kedua, memahami Islam menganjurkan tabayun. Yang ketiga, menerapkan tabayun pada informasi media sosial. Dan yang keempat, mengambil hikmah dari tabayun dan menghindari ghibah. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam konsep ghibah dan tabayun. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ghibah. Ghibah itu berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain, dan pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak akan menyukainya. Yang kedua adalah tabayun. Adapun pengertian tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Untuk itu, Islam sangat menganjurkan kita untuk senantiasa bertabayun. Dalil tentang ghibah terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Dari penjelasan ayat tersebut, tentulah kita merasa sangat takut untuk melaksanakan perbuatan ghibah ini. Namun, beberapa di antara orang ada yang selalu terjerumus ke dalam ghibah disebabkan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Untuk itu, marilah sama-sama kita menghindari ghibah agar kita terhindar dari apa yang tersebut dalam Quran surah Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Adapun cara menghindari ghibah ini, yang pertama adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang menggunjing saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang selanjutnya, menjaga lisan, dan terakhir, berpikir positif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tabayun. Tadi sudah jelaskan tentang pengertian tabayun, sekarang kita masuk ke dalam dalil tentang tabayun.
Dalil tentang tabayun ini juga terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." Dari penjelasan ayat tersebut, maka kita diwajibkan untuk selalu meneliti dan menyeleksi berita-berita yang kita dengar, baik dalam media surat kabar, media sosial, ataupun yang lainnya, sehingga kita akan terhindar dari yang namanya berita hoaks. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari berita hoaks. Yang pertama adalah hati-hati dengan judul yang provokatif. Kemudian yang kedua, cermati alamat situs, cermati alamat URL situs untuk informasi yang diperoleh dari website atau yang mencantumkan link. Yang ketiga, periksa faktanya. Apakah itu benar adanya? Yang keempat, cek keaslian foto konten berupa teks juga foto dapat dimanipulasi jika kita dapat mengecek keasliannya. Kemudian yang terakhir, selalu mengikuti grup diskusi anti hoaks supaya kita terhindar daripada berita-berita hoaks. Dengan mengklarifikasi setiap berita yang kita terima, artinya kita sudah bisa terhindar daripada berita hoaks. Maka banyak sekali manfaat daripada tabayun atau klarifikasi ini. Yang pertama adalah berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Demikianlah pemaparan materi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Semoga bermanfaat bagi para pendengar semuanya dan sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Demikian disampaikan, mohon maaf dengan segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk menjalankan kebaikan.